Saudara, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan tadi. Kembali, kalau bagi mereka yang dipanggil, yang pertama yang dipanggil, yang digerakkan oleh Tuhan, dengan segera tergerak dan mau melakukan semuanya. Tetapi bagi saya ada lagi hal yang lain yang juga menjadi beban hati saya, yaitu orang yang tidak digerakkan, tapi dia mau mengikuti arus. Ini ikut tergerak karena temannya yang tergerak. Kita akan baca lebih dulu dari firman Tuhan, saudara. Kita baca semuanya saja lebih bagus, tetapi saya tidak akan ambil semuanya. Saudara boleh baca nanti secara pribadi. Saudara hentikan dulu videonya, lalu baca ini semuanya dulu, supaya saudara jelas dan mengerti. Yaitu Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan 16. Ini bacaan kita. Tetapi yang saya ingin bacakan bagi kita sekarang ini adalah ayat yang ke-15. Tolong bacakan. Matius 13 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, kita akan baca Matius pasal 13 ayat 10 sampai 16. Saya coba uraikan pelan-pelan. Kita mulai dari ayat 10. Matius 13 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Saudara, ini satu peristiwa yang sangat menarik. Rupanya murid-muridnya jenuh, karena mereka cuma mendengar ketika Yesus mengajar orang banyak, itu dengan perumpamaan. Mungkin mereka berperasaan, kok sangat mudah begitu mesti dengan perumpamaan. Aduh, bukan cepat. Intinya aja sebutkan. Mungkin, saudara ya, saya tidak tahu. Tapi rasanya seperti itu kalau kita perhatikan. Karena mungkin mengganggu hatinya, maka dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, mengapa engkau berbicara kepada mereka dengan perumpamaan? Dengan ilustrasi? Mengapa engkau tidak langsung saja mengatakan seperti sebuah hukum? Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Kepadamu engkau diberi atau dibukakan rahasia kerajaan Allah. Tidak ada tedeng aling-aling. Bagi orang yang meresponi kehendak Tuhan, Tuhan akan membuka sesuatu rahasia kerajaan yang suat tanpa tedeng aling-aling. Dia jelaskan semuanya, agar kita tidak pernah menyesal untuk masuk surga. Oh, mungkin bisa menyesal masuk surga, tentu. Bukankah kita seringkali mendengar bahwa orang lebih suka tinggal di neraka daripada di surga? Kenapa? Karena kalau di neraka itu bintang film semuanya katanya di sana. Padahal belum tentu bintang film sekarang juga banyak yang bertobat, saudara. Atau kebebasan seks ada di sana. Ya, itu terserahlah. Bagi saya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah orang yang sangat meresponi atau orang yang memang memperhatikan firman Tuhan. Dia akan menerima keterbukaan dari Tuhan. Tidak ada rahasia. Tapi tidak semua orang yang digerakkan hatinya atau dipanggil seperti itu oleh Tuhan. Dan kepada mereka diberikan perumpamaan. Tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah membatasi orang masuk surga. Kok bisa? Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Tolong bacakan. Ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini hukum kerajaan Allah. Tanpa tedeng aling-aling. Saudara, saya suka berkata,
Beri maka kamu akan diberi. Itu firman Tuhan. Jadi kita ini diwajibkan memberi sedekah. Diwajibkan memberikan bagian Tuhan kepada Tuhan, bagian negara kepada negara, bagian sesama kepada sesama. Tapi masih saja orang membantah perkara seperti ini. Bahkan orang berkata, aku sudah memberi tapi aku tidak berkelimpahan. Saudara, bukan berarti kalau saudara memberi maka saudara berkelimpahan. Itu bagian kecil dari sekian banyak jalur. Jadi kalau jalurnya saudara lakukan banyak, maka jalur terbuka akan banyak. Tapi kalau saudara dilakukan jalurnya cuma 1 atau 2, jalur 1, 2 itu saja nggak bumpet. Hukumnya adalah kepada yang nggak ada. Kalau saudara nggak mau memberi dan saudara katakan tidak ada, justru yang tidak ada akan diambil dan diberikan kepada yang ada. Ini hukumnya. Jangan saudara berdalih. Ingat, kalau saudara memang dipanggil, digerakkan hatinya, Anda nggak bisa bilang nggak ada. Justru nggak ada akan diambil. Makin kurang Anda. Tapi kalau kamu ada tidak berdalih, maka itu akan ditambahkan kepadamu supaya engkau hidup berkelimpahan. Ini hukum Allah, ini hukum surga. Terbalik dengan hukum dunia. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Tidak ada paksaan. Tapi inilah hukum Tuhan. Lanjutnya kita baca. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Perhatikan. Mereka siapa? Mereka yang tidak dipanggil dan tidak dalam rencana Tuhan. Mereka hanya mendengar perumpamaan. Asal mereka mengerti sedikit saja. Nggak perlu mereka dalam-dalam. Nggak perlu mereka mendapatkan hukum yang jelas. Asal samar-samar bagi mereka. Supaya mereka mengerti saja. Terus? Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, hal rohani tidak bisa dinalar dengan pikiran nyata. Karena itu hanya bisa dirasakan dan bisa tumbuh karena iman, bisa karena percaya. Tidak dengan paksakan. Nggak mungkin. Dan soal itu kembali. Untuk mereka itu hanya sekedarnya sajalah. Maka Tuhan berbicara dengan perumpamaan. Terus baca. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, kamu tidak mengerti. Perhatikan. Sekian banyak pun perkataan Alkitab atau janji Tuhan atau sesuatu yang dibukakan hukum-hukum Tuhan, mereka nggak ngerti. Mereka melihat tapi nggak melihat. Mesti terbuka dulu, mesti dibukakan lebih dahulu. Atau boleh saya sebutkan, mesti dilahirkan dulu baru rohnya, supaya boleh tersingkap apa yang tidak tampak itu akan tampak dan kelihatan. Karena daya pikirnya adalah daya pikir rohani, bukan daya pikir fisik, saudara. Ingat, di dalam kerohanian bukan pinternya orang, tapi rendahnya hati. Responnya terhadap Allah. Bisa mengerti keinginan Tuhan. Bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Lanjut. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Perhatikan. Sekali sudah dengar firman Tuhan tidak respon, hukuman tidak datang kepada saudara. Tapi hukuman itu akan datang kepada saudara berbentuk lain. Hati saudara akan menebal. Kalau dulu disentuh oleh Tuhan dengan jari, sedikit saja Anda akan merasa. Tapi kalau saudara tambah bebal,
disentuh begini pun Anda tidak merasa. Tambah bebal lagi, diserentik nggak merasa. Tambah bebal lagi, dipukul tidak merasa. Jadi hatinya sudah menebal. Jiwa perasaannya sudah menebal. Yang dipikirkannya hanyalah dunia, bukan rohani. Telinganya sudah berat. Sudah perhatikan. Seringkali saya berkhotbah di gereja atau di tempat-tempat umum. Orangnya hadir di situ. Tapi telinganya berat untuk mendengar. Gelisah atau tidak tidur. Karena sudah nggak bisa makan lagi hal-hal rohani. Nggak masuk akal dia. Istilahnya hanya buat obat ngantuk saja. Mendengar dan matanya melekat tertutup, ngantuk, tidur. Jadi orang yang menebal hatinya itu baca firman Tuhan itu buat obat tidur. Bukan untuk menyegarkan jiwa, menyegarkan roh, bukan. Lebih jauh kalau saya buka lagi, saudara, supaya jangan mereka melihat. Memang sengaja Tuhan tutup sekalian. Karena Tuhan tidak ingin mutiara jatuh di babi. Dia tidak tahu harganya. Dia cuma bisa menginjak-injak. Budak itu dia nyerang kepada orang yang memberikan mutiara. Dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi orang yang seperti ini mau membuka diri sedikit saja. Atau ada orang yang memperjuangkan, mendoakan dia untuk terbuka hati dan pikirannya. Sedikit saja masuk. Maka akan terjadi perubahan. Rasa itu membawa orang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan walaupun tampaknya percuma. Sertai dengan doa dan perlu dengan puasa. Supaya roh dan jiwanya terbuka. Maka dia bisa disembuhkan dari penyakit rohani. Telinga yang tebal, pikiran yang dangkal, itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan perjuangan buat orang seperti itu. Orang-orang itulah yang juga ada, yaitu orang-orang yang hatinya baik, hatinya dermawan, dan memang dia baik, hanya kerohanian tertutup baginya. Perlu ada orang yang berperkara untuk dia. Mungkin saudaranya, mungkin ibunya, mungkin bapaknya, mungkin anaknya. Mendoakan terus, memperkarakan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan satu orang diselamatkan, maka setiap seluruh keluarga akan diselamatkan. Saudara, masih mungkinkah ada orang yang bisa digerakkan oleh Tuhan? Ada. Ada. Seandainya orang itu tidak mengerti sama sekali tentang ketuhanan. Tentang apa yang kita anut, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Contohnya, seorang perwira di Kapernaum. Atau kita baca pasal 7 ayat 1-10 Injil Lukas. Saya cuma minta ayat yang keempat, karena mungkin sudah membaca hal ini. Lukas 7 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ia layak kau tolong. Kenapa ia layak kau tolong? Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, saudara perhatikan. Ini orang dermawan. Dia mengerti sedikit saja. Tapi hatinya baik. Bahkan Tuhan Yesus memuji yang dia lakukan ternyata adalah iman yang sangat besar. Padahal bukan dasarnya iman, tetapi dasarnya bagi dia adalah baik. Dia dermawan, membantu rumah ibadah.
Dia membantu satu bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Maka bangsa Israel pada waktu itu mendoakan, meminta kepada Tuhan supaya perwira Kapernaum ini yang dianggap kafir, yang tidak mempunyai percayaan tentang Allah, agamanya Helenisme, tapi karena kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, akhirnya Tuhan menolong. Jadi bisa. Sebab itu saudara, sekalipun saudara tidak digerakkan dari seluruh keluarga saudara, asal saudara mau jadi tiang, karena saudara yang digerakkan oleh Tuhan, doakan mereka. Mereka bisa disembuhkan dan mereka bisa diselamatkan. Tuhan perlu orang-orang yang mau mendoakan mereka, yang mau mengerti keadaan mereka, supaya mereka bisa diselamatkan dan ditolong. Saudara, satu hal yang sangat dikagumi oleh Yesus dalam perwira Kapernaum ini, yaitu semacam iman sekalipun itu bukan iman. Mari kita lihat. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia menolak. Lalu dia katakan hal ini. Lukas 7 ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara, saya sih mengatakan itu bukan iman, tapi oleh Tuhan diperhitungkan sebagai iman. Apa yang terjadi? Dia tahu aturan bangsa Israel. Jadi kalau guru atau ulama dari bangsa Israel mau datang berkunjung ke dia, karena dia dianggap sebagai bangsa yang najis, kafir, yang tidak percaya Tuhan, Allah, dia menolak. Dia katakan, aku ini seorang tentara. Dia biasa dilatih di dalam ketentaraan untuk mempercayai satu orang komandan. Dia tidak punya hak untuk menilai komandan itu salah atau tidak salah. Bagi dia adalah mentaati perintah. Jadi katakan, Tuhan, gak perlu kau datang. Aku biasa di Israel. Kalau atasanku berkata pergi, maka aku harus pergi. Kalau atasanku berkata datang, maka aku harus datang. Cukup katakan kepadaku, Tuhan, karena engkau adalah orang yang tinggi, berpangkat tinggi kalau dalam militerku. Sepatah kata saja cukup bagiku, maka hambaku akan sembuh. Inilah iman yang sangat diharapkan oleh Tuhan Yesus dari orang-orang yang terpanggil atau orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, yaitu percaya yang bulat. Saudara, apa arti keselamatan? Keselamatan itu ialah berpindahnya kita dari hukuman kekal yang harus kita terima, dianugerahi oleh Tuhan sebagai kasih karunia, diluputkan kita dari murka Allah yang akan datang, maka kita dikumpulkan Tuhan di tempat di mana Tuhan berada, satu kemah dengan Tuhan. Dan kita adalah jadi kemahnya Tuhan. Ini yang akan dididik oleh Tuhan sampai kita punya iman. Seperti inilah prinsip pendapat dari perwira Kapernaum ini. Harus seperti itu, bulat dengan Tuhan. Percaya sesungguh-sungguhnya. Saudara, saya coba untuk menjelaskan kata percaya ini. Kalau di negeri orang barat, yang disebut loteng atau verdeping itu
dia bukan ke atas, saudara, tapi ke bawah. Jadi ini permukaan jalan, itu ke bawah, di bawahnya dibikin rumah tinggal, itu namanya loteng, perdeping. Yang saya tahu, ya, maafkan kalau saya salah. Satu kali ada orang lagi memperbaiki rumahnya, biasanya mereka membuat lantainya itu bukan dari cor-coran, tetapi dari sesuatu yang tidak dingin, karena di sana tuh negara dingin. Sehingga mereka buat itu dari papan, dan kalau papannya lapuk itu papannya diangkat semua, diganti. Sudah tahu kalau kita ada di atas itu terang, tapi kalau ada di bawah itu gelap. Nah biasanya kalau langsung ke tanah, saudara, itu bukan corot-coran semen, beton, bukan. Biasanya pakai styrofoam lebih dulu, yang tebal, baru dicor semen. Jadi semennya nggak dingin. Itu di negeri barat lah, kira-kira begitu. Biasanya mereka bekerja sendiri, ayah atau kakek itu kerja sendiri bangunan, mereka semua bisa bekerja. Karena kalau diupahkan itu mahal sekali. Tiba-tiba ada seorang anak kecil dia berkata, Dedi, atau ayah, di mana kamu? Ayahnya bisa melihat ke atas karena di atas terang. Tapi di bawah gelap. Saya nggak bisa melihat ayah ada di mana? Aku ada di bawah. Bolehkah aku datang kepada ayah? Orang barat itu sangat baik sekali kepada anaknya, cara mendidiknya. Dia bilang gini, oke, kamu lompat, aku tangkap dari bawah. Saudara, seandainya anak kecil itu saudara, dan yang berkata itu bukan ayahnya, orang lain, kira-kira anak berani lompat? Untuk yang tingginya kira-kira 3 meter minimal? Belum tentu. Tapi anak kecil ini, dia tidak berpikir panjang, dia lompat ke bawah dan ayahnya nangkap dia di bawah. Tidak ada reserve menolak perkataan ayahnya. Dia sangat yakin, sangat percaya kalau ayahnya sangat mengasihi dia akan berusaha untuk menangkap. Dan apa yang katakan ayahnya bahwa lompat, aku tangkap engkau, berarti dia percis ada di atas bapaknya. Tidak ada perhitungan lagi. Seperti itulah iman yang bulat. Percaya setiap perkataan yang Tuhan katakan. Soal itu, setelah kenal maka jadi keluarga. Anda akan mendengar suara bapamu tatkala engkau beribadah dengan dia, kepada dia. Mari kita perhatikan. Tentu saudara punya keinginan, saudara juga punya tujuan hidup, saudara juga membutuhkan banyak perkara dalam hidup ini. Itu harus dikejar atau diperoleh dengan iman. Tanpa iman nggak bisa. Mari coba kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Atau dalam bahasa sehari-hari bunyinya demikian. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Mari perhatikan yang bahasa yang bukan sehari-hari. Iman adalah dasar segala sesuatu yang dari yang kita harapkan. Saya pegang satu cangkir kecil ini. Saya haus. Saya sangat berharap di dalam cangkir ini ada air. Itu dasarnya. Atau saya memegang sebuah piring, saya berharap di atas piring ini ada makanan yang saya perlukan, yang saya inginkan, yang saya kehendaki.
Jadi harapan saya harus ada di atas piring ini atau minuman di dalam cangkir ini. Kita ulang ayatnya. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya dulu. Atau beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Yakin akan harapan ini, yakin akan apa yang ada di atas ini. Pertanyaannya adalah, dasarnya apa? Kasih Tuhan, betul. Tapi tidak cukup dengan kata kasih Tuhan. Saudara belum punya kepastian. Dasarnya firman Tuhan. Dasarnya janji Tuhan. Dasarnya perkataan Tuhan. Sebenarnya saya mau bicara apa sih? Atau mau kemana? Saya mau bicara tentang keselamatan. Saya mau bicara tentang kecukupan. Saya mau bicara tentang kebutuhan hidup. Karena saudara tidak pernah bergaul, mendengar firman Tuhan, tidak pernah meresponi Tuhan, bagaimana saudara bisa mendapatkan perkataan Tuhan atau janji Tuhan? Atau piring, atau cangkir? Dibutuhkan lebih dahulu janji Tuhan. Perkataan Tuhan. Bagaimana saya bisa mendapatkan perkataan Tuhan? Bisa kalau saudara bergaul dengan Tuhan. Setiap doa yang saudara panjatkan, tunggu dasarnya dulu yang dari Tuhan, janjinya dulu dari Tuhan. Saya coba jelaskan lebih jauh. Kalau saudara baca Alkitab ini Alkitab isinya tertulis. Atau istilahnya logos. Apa yang tertulis. Saudara baca terus semuanya. Saudara selidiki terus. Saudara pecahkan. Atau di dalam mata air rohani itu sudah terpecahkan bagi kebutuhan saya. Jawaban-jawaban yang Tuhan berikan bagi kebutuhan saya. Tapi tidak sama dengan kebutuhan saudara atau harapan yang saudara harapkan. Itu logos kalau Anda baca. Yang harus kita cari adalah rema. Maksudnya rema apa? Yang tersurat seperti itu, tetapi yang tersirat lebih dari itu. Isi hati Tuhan terhadap aku itu lebih banyak daripada yang tersurat. Oleh sebab itu kita mesti mengadakan renungan. Kita mau tidak mau, kita harus belajar cara memecahkan firman. Tanpa itu kita nggak akan dapat rema. Atau kita sudah mendengarkan khotbah, ada satu firman Tuhan yang hidup, nyentuh hati saudara, bisa itu rema. Atau bisa juga bukan. Tapi yang pasti ketika Anda membaca firman Tuhan, yang logos ini, ada satu cerita lain di balik apa yang tertulis. Itu yang saya maksud dengan rema. Seandainya itu sudah jadi rema bagi saudara, maka harapan apa yang ada di atasnya? Oleh sebab itu, di dalam bahasa sehari-hari jelas dikatakan begini, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Harapan ini belum dilihat, baru angan-angan. Tapi karena Tuhan berjanji melalui firman Tuhan yang rema tadi, maka itu akan berbentuk kepastian, keyakinan. Tinggal tunggu waktunya saja. Pasti akan saudara capai. Karena Allah tidak pernah merencanakan perkara-perkara yang buruk bagi kita. Rencana-rencana buruk, rencana-rencana jahat. Tapi yang Allah rencanakan adalah rencana yang baik. Penuh sejahtera. Penuh keindahan. Karena nanti kita bukan hubungan lagi antara Tuhan Allah dengan umat atau jemaatnya. Tapi antara anak dan bapaknya. Nah saudara, saya pikir
Saudara sudah mendapatkan banyak hal dalam hal ini. Mengapa kita perlu meresponi firman Tuhan? Saya sangat ingin dan saya sangat mendoakan saudara. Kalau saudara serius dan respon akan apa yang saya katakan kepada saudara tentang tujuan Tuhan untuk membangun tempat tinggal bersama dengan kita, maka saudara akan dapatkan hal-hal ajaib dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara.